Hal ini pula yang membawa Ki Sambung Roso dan tim Silet menelusuri langsung untuk menguak misteri tempat ini. Secara kasat mata, bangunan ini tampak seperti bangunan pada umumnya. Hanya saja, bangunan ini sudah terlihat kotor karena lama terbengkalai. Tapi secara mata batinnya, Ki Sambung Roso mengaku sudah merasakan kuatnya energi metafisika, bahkan sebelum memasuki rumah ini. Hawa panas yang menyapu sekujur tubuhnya disebut Ki Sambung Roso sebagai salah satu pertanda tentang keberadaan dunia gaib. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sinet. Malam ini saya ada di salah satu rumah kosong yang sudah terbengkalai, tepatnya di Cinere, Kali Kerungkut ya. Jadi rumah ini mengesankan satu kekuatan mistik, energi yang tak kasat mata yang ada di dalamnya, di mana memang sudah sangat lama tidak dihuni. Tepatnya di luar, ini saya merasakan energi yang sangat luar biasa. Banyak sekali, bahkan ratusan penghuni makhluk astral yang sedang berseliweran ya. Jadi ada makhluk tua ya, tinggi besar. Dia punya jenggot ya, panjang. Assalamualaikum. Insyaallah ini bukan karena ruangannya tertutup, tapi memang sangat-sangat penuh dengan makhluk-makhluk astral yang negatif. Sekedar ingin melihat kondisi terowongan Paledang saat ini, tim selebritas yang bersama praktisi mistik Ki Roso mendatangi terowongan tersebut untuk merasakan pesona mistis yang ada di sana. Selebritas yang ini saya merasakan energi yang benar-benar ini dari depan saya ini ya, kayaknya ini sudah diliputi energi yang berwarna, auranya hitam ke kuning-kuningan ya. Jadi hitam agak coklat di sini. Dan ada rasa mual di saya karena benturan energi ya. Ada sosok di belakang saya ya. Jadi ini sosok yang tua ya, tinggi dan memakai baju riset biasa, atas hitam, bawahnya ini saya nggak nampak kaki. Jadi dia yang menginformasikan saya tadi bahwa di sini memang sudah sejak pembangunan berdirinya terowongan ini sudah menelan banyak korban. Sebelahnya dia ini ada Masya Allah. Ini baru merinding saya. Ini sebelah sini juga ini luar biasa, ini energinya. Saya merasakan energi yang cukup tidak nyaman bagi saya karena sepertinya ini juga dimanfaatkan oleh mungkin ya, insya Allah dimanfaatkan beberapa orang untuk maksiat ya. Artinya mungkin karena saya bisa merasakan energinya. Nah ya, ini ada seperti bekas celana ya kan, jadi dibuat maksiat, entah itu minum-minuman atau dunia sebagainya. Ini menambah tempat ini semakin angker dan memunculkan makhluk-makhluk yang tak kasat mata lebih negatif. Jadi ada wanita yang biasanya menampakkan diri, sebenarnya dia itu tidak jahil, dia hanya menunjukkan eksistensi keberadaan dia itu ada ya. Jadi ini di belakang saya tadi ada 4 tadi, ini 2 diantaranya terindikasi menurut saya memang dia sering menampakkan diri, karena tadi pertama ketika saya masuk Pura Pat Payung. Bukan sekedar cerita, tim Silet bersama salah satu para psikolog Ki Sambung Roso melihat langsung peristiwa ganjil. Penemuan Ki Sambung Roso berupa pusaka seperti daun sirih, benda gaib dari beliau ya, yang mungkin saya diberikan kesempatan untuk memanifestasikan benda ini. Ini seperti kalau saya lihat
seperti daun sirih. Jadi memang energinya keajaibannya ini nanti karena kuasa Tuhan ya pasti ini untuk kesembuhan. Assalamualaikum. Memang lazimnya makhluk gaib hadir lewat bayangan atau suara-suara aneh yang mencekam, yang kerap jadi pertanda dari yang sudah tiada. Kalau kalian menduga makhluk astral cuma wujudnya bayangan hitam menyeramkan, kalian keliru. Simak saja penelusuran tim Selebrita Expose bersama Ki Sambung Roso di bekas gedung bioskop daerah Bintaro, Tangerang yang sudah 25 tahun terbengkalai. Tak cuma menebar aura angker dan seram, lahan di situ rupanya sudah dikenal keramat oleh warga turun-temurun. Alhasil, kejadian ganjil kerap terjadi seperti kami alami saat turun tangga yang sudah puluhan tahun tak dirambah manusia. Tiba-tiba terdengar jelas suara-suara menyeramkan dari jerit, teriakan, isak tangis sampai raungan yang menyeramkan. Assalamualaikum. Pas ini, jadi ada gerbang di sini, saya lihat ini kata. Butuh lebih dari 1 jam sebelum akhirnya Ki Sambung Roso bisa menembus alam gaib di bawah gedung bioskop itu. Mata batini sontak menangkap berbagai makhluk astral. Bukan cuma suara atau bayangan, tapi juga sosok yang menakutkan bagi kaum awam. Ini seperti kamar ini ya. Tapi ada tempat seperti duduknya kepala tadi ya. Kepalanya tadi di sini. Di sini juga saya coba ini. Mas, dari sini. Sini. Jadi sosok makhluk di sini ini hampir seperti siluman, Ada ular, saya hanya melihat kepalanya aja. Ya, kepala seperti gede kepalanya seperti buto, tapi badannya memang seperti ular. Ya, bukan terus kepalanya seperti ular, bukan, tapi badannya emang ular, seperti ular panjang ya. Tapi kepalanya seperti buto, jadi besar banget kepalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Saya doakan semua sedulur Sambung Roso yang ada dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan hidupmu dimuliakan Allah dan rezekimu mengalir deras tanpa batas. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, seluruh Sambung Roso. Dalam tayangan kali ini saya ingin mengajak semua sedulur Sambung Roso untuk bersolawat kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Karena dengan bersolawat kita berharap syafaat baginda Nabi di akhir hayat kita nanti. Tidak hanya manusia yang bersolawat, namun Allah dan para malaikatnya pun bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti yang sudah ada dalam Al-Quran, kisah surat Al-Ahzab ayat 56. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi
Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Subhanallah. Sedulur sambung rasa, kali ini saya ingin mengajak sedulur untuk bersolawat. Solawat yang bisa membebaskan kita dari kesulitan. Solawat yang bisa membuat kita bahagia. Di mana dalam satu riwayat, manfaat solawat nariyah ini sangat luar biasa. Khasiat solawat nariyah ini sangat luar biasa. Dari Imam Al-Qurtubi mengatakan, barang siapa membaca solawat nariyah ini 41 kali atau 100 kali atau lebih, Allah akan melapangkan kesulitannya, mengusir kesedihannya, memudahkan urusannya, menerangi hatinya menurut kadar imannya, meninggikan derajatnya, membaguskan keadaannya, meluaskan rezekinya, membukakan pintu-pintu kebaikan dan melindunginya dari kehancuran sepanjang tahun, menyelamatkan dari berbagai musibah, kelaparan dan kemiskinan, dicintai oleh semua makhluk dan dikabulkannya doa dari segala doa. Subhanallah. Riwayat dari Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan, sholawat nariyah menjadi amalan yang dilakukan oleh para ulama apabila mereka memohon suatu hajat kepada Allah atau menolak datangnya suatu bencana. Sholawat nariyah ini dianjurkan untuk dibaca. Subhanallah. Di Indonesia, utamanya kali ini, banyak terjadi bencana, seluruhku. Maka mari kita perbanyak untuk membaca sholawat agar kita dan keluarga kita serta Indonesia diselamatkan dari bencana. Yang terakhir, menurut riwayat Imam As-Sanusi, orang yang membaca sholawat nariyah sebanyak 11 kali, maka ibarat baginya telah diturunkan rezeki dari langit dan tumbuh di bumi. Senada dengan pernyataan di atas, Syekh Muhammad At-Tunisi mengatakan bahwa barang siapa membaca sholawat ini setiap hari sejumlah 11 kali, maka Allah akan menurunkan rezekinya dari langit dan mengikutkan rezekinya dari bumi. Masyaallah, subhanallah, subhanallah. Tak hanya manusia dan malaikat, Allah pun bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sedulurku. Maka kita semuanya, mari kita bersolawat, ya. Karena apa? Mengingat akan Nabi Muhammad yang benar-benar mencintai kita. Baginda Nabi itu adalah nur, cahaya bagi kehidupan kita. Satu ketika dalam cerita bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayatnya, beliau masih mengingat kita, umatku. Siapa beliau? Kita tidak pernah bertemu beliau. Bahkan kita belum diciptakan di dalam dunia ini. Kita jauh dari beliau, tapi beliau, ya Allah, sangat-sangat mengingat kita dan memikirkan kita. Maka bagi saya, bagi kalian yang tidak mau bersolawat mendoakan Rasulullah, maka kalian sangat-sangat jauh dari syafaatnya. Dan maka mulai detik ini amalkan sholawat ini, sedulurku. Semoga menjadi keberkahan buat kita dan seluruh makhluk yang ada di alam semesta. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illadhi tanhalu bihil
uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqaddabil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi